Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Ubed. Jadi di sini saya Desta Afrika Fernanda dengan NRP 5033241032 dari kelas Manajemen Proyek B, akan mempresentasikan terkait dengan studi perencanaan proyek penambahan SPBU Siaga guna mendukung efisiensi distribusi BBM dan penguatan infrastruktur ekonomi di Kalimantan. Lebih tepatnya nanti di Balikpapan. Nah, kenapa saya memikirkan ide ini? Karena berikut. Jadi ada dari Kita seorang cari solar supir. ya seperti ini, ngantri berhari-hari. Jadi ini kita udah di dekat pom. Ini antriannya untuk mobil kecil ya, untuk roda 4 hari-hari. Kadang pulang sebentar, ganti baju. Malamnya kesini lagi untuk jagain mobil. Ya, mau di apa? Nah, dari cuplikan yang barusan dapat ditarik kesimpulan bahwa antrian solar di daerah Trans Kalimantan ini masih sangat panjang ya, karena jumlah dari SPBU-nya tuh kurang gitu, karena kan satu SPBU itu hanya bisa menampung sekitar 20 kiloliter, sehingga kalau tidak ada SPBU lain yang bisa menampung gitu kan, jadi habis dan harus menunggu kiriman lagi. Nah, karena itu saya menyarankan untuk penambahan dari SPBU. Selain itu, di latar belakang ini ada yang pertama terkait dengan ketimpangan distribusi energi gitu. Jadi Kalimantan dapat dilihat dibandingkan dengan Jawa pasti sangat jauh. Lalu juga antrean panjang tadi dari BBM, keterbatasan SPBU dibandingkan dengan luas wilayah, yang dimana Kalimantan sendiri kan sangat luas ya. Nah, namun dapat dilihat di bawah ini, kalau hanya 17% di Kalimantan dari total seluruh SPBU yang ada di Indonesia, tepatnya 916 dari 15.917. Lalu untuk yang latar belakangnya sendiri, peningkatan kebutuhan akibat pertumbuhan ekonomi dan juga kawasan IKN, yang dimana IKN sendiri kan pasti membutuhkan banyak ekskavator dan juga truk-truk yang mengirim logistik gitu. Lalu selain dari IKN sendiri juga ada di kanan ini ada terkait data dari BPS, yaitu peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya, yang dapat dilihat di sini. Sorry, ini di sini Kalimantan sendiri menyumbang sekitar 5,69% per tahunnya, yang merupakan ketiga tertinggi ya dari Papua, lalu yang kedua Sulawesi, dan yang ketiga Kalimantan itu sendiri. Oke, next. Lalu yang saya bilang tadi, ini adalah peta persebaran SPBU di daerah Kalimantan, yang dimana kalau dilihat di sini ya, mungkin dari map kelihatan berdekatan, namun pada kenyataannya dari sini ke sini bisa hampir 70 kilometer, sehingga kalau satu truk yang kemungkinan menipis bahan bakarnya atau solarnya dan sudah sampai di sini, maka mau tidak mau dia harus menunggu. Kalau dia memaksakan di sini pun mungkin akan habis di tengah jalan dan itu akan lebih repot gitu. Jadi oleh karena itu saya tampilkan peta di sini agar bisa melihat perbandingannya. Oke, next. Nah, jadi tujuan dari proyek ini sendiri, yang pertama terkait dengan tujuan umum dari proyeknya, yaitu meningkatkan akses BBM untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan. Lalu meningkatkan kapasitas layanan distribusi BBM, khususnya solar untuk kendaraan logistik, karena logistiknya tadi juga berdampingan dengan logistik yang untuk membangun IKN. Lalu mengurangi antrian dan waktu tunggu tentu saja, dan mendukung kelancaran distribusi barang dan aktivitas industri yang ada di Kalimantan, sehingga efek multipliernya harus bisa dirasakan juga. Dan yang terakhir, memaksimalkan RDMT atau Refinery Development Master Plan, yang dimana itu adalah kilang minyak milik Pertamina yang sudah ada di Kalimantan. Ini gambarnya. Namun karena kan untuk kilang minyak sebenarnya bisa memproduksi banyak gitu, tapi yang menampungnya itu kurang, sehingga memerlukan apa ya, memerlukan waktu lah untuk nunggu habis dulu baru bisa diisi lagi itu. Lalu untuk tujuan khusus dari saya memiliki penelitian ini adalah menyusun work breakdown structure dan juga penjadwalan proyek, lalu menghitung estimasi biaya yang sangat apakah masuk untuk dilakukan atau tidak, lalu menganalisis kelayakan dari investasi di proyek ini,
lalu menyusun strategi pengadaan dari beberapa barang-barang yang nanti dibutuhkan di proyek ini, lalu mengidentifikasi risiko-risiko apa yang terjadi di proyek, termasuk nanti ada risiko dari proyeknya sendiri ataupun risiko ketika pembangunan proyek, seperti adanya risiko ketika dari outsourcing gitu. Dan yang terakhir, menyusun sistem pengendalian proyek sesuai dengan capaian mata kuliah manajemen proyek ini. Lalu next. Jadi untuk yang selanjutnya terkait dengan ruang lingkup dan juga output, ruang lingkupnya sendiri nanti akan ruang lingkup pembangunan proyeknya, yaitu perencanaan, perizinan, pengadaan, konstruksi, komisioning, dan juga nanti yang terakhir ada di opening. Lalu untuk outputnya sendiri, SPBU yang siap beroperasi, 10 nozzle pengisian dengan 5 island dikali 2, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dikali 2. Jadi sehingga dia hanya membutuhkan satu dispenser untuk 2 nozzle gitu. Lalu tangki timbun BBN yang ada di sini, bangunan kantor, lalu ada minimarket juga dan juga musola, lalu ada area parkir yang nanti kurang lebih bisa untuk 10 truk, dan yang terakhir kanopi. Oh ya, untuk rest area sendiri tadi sempat dibahas di video yang bapak-bapak di awal tadi. Lalu untuk ini kurang lebih nanti pembagiannya 8 untuk solar dan juga satu bensin subsidi dan juga satu non subsidi, atau mungkin bisa satu untuk mobil dan satu untuk motor gitu. Lalu next, terkait dengan struktur organisasi. Jadi di sini ada project owner-nya, yaitu PT Pertamina Patraniaga, lalu project manajernya, lalu juga ada engineering manager, procurement manager, construction manager, quality control manager, HSE manager, quality dan HSE manager, finance dan admin manager, yang dimana nanti mereka memiliki staff dan juga memiliki tupoksinya masing-masing sesuai dengan namanya. Bisa di next. Lalu lanjut ke work breakdown structure. Jadi di mana di sini akan di breakdown dari setiap tugas yang akan dari tugas besarnya di breakdown ke perinciannya. Jadi di inisiasi nanti ada studi pendahuluan, lalu di perencanaan ada persiapan lahan, perizinan, dan juga desain engineering. Lalu pengadaan sendiri ada pengadaan dari tender, juga legalitas. Untuk konstruksi sendiri nanti mulai dari mobilisasi, fondasi, tanah, fondasi, tangki, bangunan, fasilitas, dan juga mesin electrical, juga fitting atau perpipaan. Nah, lalu untuk commissioning sendiri nanti ada finishing dan juga inspeksi dari pihak Pertamina-nya tadi. Lalu opening untuk pelatihan, uji operasi, dan juga yang terakhir grand opening ketika semuanya sudah bisa dilakukan. Next. Lalu untuk estimasi biaya proyek kurang lebih untuk di cash flow tahun pertama atau 0 sampai 6 bulan ini adalah 7,223 miliar. Lalu untuk 6 bulan keduanya yaitu 2 miliar 741, dan yang terakhir 1 miliar 300 juta 49 ribu, yang dimana totalnya 11 juta 11 miliar 300 juta 13 juta 500 ribu. Nah, untuk detail dari cash flow ini sudah ada di laporan saya, dan juga spreadsheet yang nanti akan saya share di akhir. Nah, lalu untuk kelayakan proyek. Jadi untuk kelayakan proyek sendiri di sini ada 4 bagian, melihat dari NPV, payback period, IRR, dan juga PI, yang dimana sudah saya berikan untuk detailnya. Lalu untuk di sini ada kesimpulannya, yang dimana NPV-nya itu lebih dari 1 sehingga proyeknya bisa diterima. Untuk payback periodnya sendiri kurang lebih dia membutuhkan 5 tahun, 67 ya, sehingga modalnya kembali ke 0. Lalu untuk indeks return rasionya lebih dari 10%, yaitu 12,09%, berarti bisa diterima untuk investasinya. Lalu PI-nya itu adalah lebih dari 1, walau sebenarnya 1,08, yang berarti setiap 1 rupiah yang dihasilkan nanti akan mengembalikan sekitar 1,05
Rp82. Next. Lalu untuk timeline proyeknya sendiri di sini bisa dilihat bahwa uh, tadi kan terbagi jadi 6 fase. Fase inisiasi, fase perencanaan, pengadaan, konstruksi, pengujian, dan pelatihan. Yang dimana untuk rentangnya sendiri saya menggunakan minggu untuk inisiasi hingga minggu 13, lalu dilanjut dengan perencanaan hingga minggu 46, pengadaan termasuk pengadaan tender hingga minggu ke 60, lalu dilanjut minggu selanjutnya adalah konstruksi hingga minggu 94, pengujian hingga minggu 98, dan juga yang terakhir adalah pelatihan dan juga opening hingga minggu 104. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini agak ngeblur. Jadi seperti ini mereka urut hingga ke opening. Oke, bisa next. Lalu selanjutnya terkait dengan network diagram dan juga critical path, yang dimana ini menggunakan activity on node on untuk uh, totalnya sendiri bisa dilihat di sini adalah 104, yaitu mentok dari proyek yang bisa dibuat tadi. Nah, untuk jalur kritis sudah saya tandai dengan warna merah di sini, yaitu A, B, D, E, G, H, I, J, M, N, O. Yang dimana ketika satu saja itu meleset, kemungkinannya akan membuat proyek ini mundur dari 104 minggu dan bisa jadi ke 106 minggu atau mungkin 107 minggu, bahkan mungkin bisa lebih gitu, sehingga di jalur kritis tadi tidak boleh adanya keterlambatan. Okay, next. Lalu lanjut ke progress dan juga performance measurement. Di sini menggunakan EVM, yaitu uh, Earned Value Management. Nah, dari indikator yang ada di sini, ringkasan hasil EVM yang saya lakukan, budgetnya 11.313.500.000 yang tadi. Lalu ketika 52 minggu atau setengah dari pengerjaan totalnya, ternyata dana yang di planning adalah 5.656.750.000. Namun ternyata dana yang sudah yang digunakan, dana yang digunakan yaitu 5.430.480.000. Nah, lalu untuk aktual cost-nya sendiri 5.543.620.000, yang dimana dari angka ini bisa kita lihat untuk schedule variance-nya itu minus 200 juta, lalu untuk sekitar 200 juta, lalu untuk cost variance-nya minus 113 juta, yang artinya dari schedule performance index-nya itu behind schedule atau uh, waktu yang digunakan itu agak mundur. Namun dari waktunya yang tidak sesuai, di sini bisa dilihat cost performance index-nya bukan yang merugi, masih under cost ya, sehingga itu tidak ada kerugian atau mungkin uangnya masih tersimpan gitu, bukan uangnya terbuang untuk hal yang sia-sia. Lalu ini untuk kurva S-nya ya, ini sama seperti tadi, PV-nya yang paling atas, lalu EV-nya di tengah, dan AC-nya di bawah. Okay, next ke outsourcing. Jadi terkait dengan outsourcing sendiri, di sini pertama menggunakan make or buy. Dilihat dari make or buy sendiri, ada beberapa yang digunakan make, seperti make atau mungkin menggunakan jasa pribadi, jasa internal, bukan menggunakan jasa dari eksternal. Nah, untuk make sendiri ada studi kelayakan, penyusunan jadwal proyek, pengendalian biaya, itu dikerjakan oleh internal karena memang bisanya dilakukan oleh internal. Lalu untuk hal-hal lain seperti pengadaan tangki BBM, pengadaan dispenser, pekerjaan sipil, instalasi perpipaan, instalasi listrik, dan juga sistem proteksi pembakaran serta kebakaran serta commissioning itu by atau mungkin atau bahasa lainnya menggunakan outsourcing, sehingga menggunakan tenaga ahli. Kenapa menggunakan outsourcing? Di sini ada penjelasannya, karena
dengan menggunakan outsourcing, tangki BBM terpasang dan juga sudah siap uji gitu. Jadi tidak perlu susah-susah. Lalu untuk dispensernya pun juga begitu, bangunan SPBU pun bisa sesuai dengan DED yang dikirimkan oleh PT Wijaya Karya atau Wika. Lalu untuk PT PP sendiri menggunakan mengurus untuk sistem mekanikal, elektrikal, dan juga pimping atau perpipaan yang sesuai dengan sertifikasi yang mereka miliki. Lalu PT Sukovindo mengurus terkait dengan pengujian. Nanti untuk hasilnya akan diserahkan ke pihak pemerakarsa atau pemilik proyek. Lalu selanjutnya procurement plan. Jadi dari uh, pemilihan dari outsourcing tadi, yang pertama terkait dengan RFP, lalu vendor mengirim proposal, evaluasi teknis yang dikirim ke kami, lalu nanti kami evaluasi juga terkait dengan harga. Nah, dari harga tadi apakah masuk atau tidak akan dilihat dari deal-dealan di negosiasi. Lalu setelah jika memang cocok, itu akan penandatangan kontrak, pelaksanaan, lalu juga monitoring dari pihak kami maupun dari pihak outsourcing yang menggunakan seperti PT Sufikindo tadi. Nah, untuk kriteria dari evaluasi teknis yang kami inginkan atau mungkin proposal yang dikirim ke kami, uh, bobotnya bisa dilihat di sini. Dari harga penawarnya kita lihat 25%, lalu kualitas teknisnya yang uh, mereka tawarkan nanti itu 25%, lalu pengalaman dan portofolio yang sudah mereka kerjakan itu sekitar 20%, kapasitas SDM dan peralatan yang mereka sudah miliki sendiri itu 15%, sesuai jadwal pelaksanaan 10%, dan komitmen terhadap keselamatan juga SLA sekitar 5%, sehingga totalnya adalah 100%. Next ada kontrak dan juga vendor monitoring. Jadi mulai dari kontrak dulu, aspek jenis kontraknya adalah lump sum kontrak. Lalu untuk durasi kontraknya mengikuti jadwal proyek. Sebenarnya ini dimulai dari minggu ke-46. Lalu untuk standar mutunya sesuai dengan DED dan spesifikasi teknis. Lalu untuk approval kerjaannya oleh project manager dan juga owner. Target penyelesaiannya sesuai dengan milestone proyek atau dengan AON tadi. Untuk garansinya minimal 12 bulan setelah serah terima proyeknya. Penaltinya adalah dengan denda keterlambatan sesuai dari kontrak awal yang ditandatangani. Lalu untuk perubahan pekerjaan melalui change order yang disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, untuk uh, kontrak dari tenaga kerja sendiri, tenaga kerjanya jumlah tenaga kerja menyesuaikan kebutuhan tiap tahap, lalu jam kerjanya dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore atau 8 jam kerja per hari sesuai dengan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu hari kerjanya Senin sampai Sabtu. Supervisornya site manager dari kami sendiri, pelatihannya ada self induction dan juga toolbox meeting yang dilakukan oleh K3. APD-nya juga ini kami juga menyediakan, namun kami ingin bukan ingin, sesuai dari bobot tadi akan jadi nilai plus kalau misal dari uh, APD ini sudah disediakan oleh pihak outsourcing gitu. Jadi berupa helm, rompi, sepatu safety, dan juga sarung sarung tangan. Nah, untuk standar kerjanya sendiri SOP sesuai dengan SOP proyek dan juga sistem manajemen K3 gitu. Dan serah terimanya setelah kerjaan lolos inspeksi mutu oleh QHSE. Nah, untuk monitoring yang dari proyek ini kami gunakan yaitu mulai dari KPI dulu. Jadi KPI dari pengerjaan dan kesesuaian yang ada dengan di kontrak tadi. Lalu selain itu ada juga weekly report yang dimana dari pekerja melaporkan terkait dengan progres mingguan yang sudah mereka lakukan. Lalu ada progress meeting, mungkin bisa sebulan sekali. Lalu untuk quality inspection ini dilakukan secara inspeksi atau dadakan agar kualitasnya terjaga gitu. Acceptance test, pengujian hasil pekerjaan, setiap selesai pekerjaan diuji oleh quality atau ASE-nya, dan lalu change request atau permintaan perubahan dari uh, di luar kontrak, namun tetap harus disetujui oleh kedua belah pihak seperti di kontrak awal. Lalu untuk skema pembayarannya
ini termasuk juga dengan monitoring. Jadi agar tidak bekerja dengan asal-asalan, maka kami memberikan dengan uang muka 20% dulu, lalu jika progresnya selesai 50% akan kami serahkan untuk 30%-nya, lalu progresnya 80% kami serahkan 30% lagi, dan bas atau serah terima akhir kami lunaskan untuk 100%, sehingga mereka dari pihak outsourcing pun juga sama-sama diuntungkan lah. Jadi kami tidak rugi ketika mereka lari dananya sudah dikeluarkan semua. Lalu selanjutnya terkait dengan risk identification dan juga risk assessment, yang dimana ada 10 yang saya analisis. Namun saya akan highlight 3 saja, yang dimana dapat dilihat di impact matrix di sebelah kanan sini, yang dimana probability-nya high dan juga dampaknya juga high gitu. Ada R1, R3, dan juga R9, yang dimana R1 merupakan keterlambatan perizinan ya dengan kategori regulatory, probabilitasnya 70%, lalu dengan keterlambatan konstruksi R3 dengan di kategori operasional, dan juga R9 yang dimana ini lonjakan harga material, yaitu finansial. Nah, karena itu kami melakukan respon. Tadi kan uh, R1 terkait dengan keterlambatan pengiriman barang, maka harus dilakukan dengan koordinasi yang intensif gitu antar instansi. Lalu untuk R3 sendiri dijawab dengan monitoring progres dan juga penambahan tenaga kerja bila diperlukan. Dan juga untuk R9 yang harga material berubah-ubah, maka perlu kesepakatan awal dan deal-dealan awal terkait dengan fixed price di kontraknya, dan juga mungkin bisa menyiapkan di kontingensi budget sekitar 10%. Nah, untuk mekanisme monitoring dari hal tersebut bisa dengan weekly risk review, progress meeting, quality inspection agar tidak quality inspection dan juga safety inspection ya, agar tidak terjadi kesalahan, dan juga update risk register, dan yang paling terakhir menggunakan early warning system sebelum bahaya terjadi. Lalu untuk cara mengatasinya atau mungkin alur dari mengatasinya adalah register dulu, lalu melakukan risk assessment, melakukan risk response, monitoring dari risk response tadi, dan ya itu dilakukan berkala gitu. Ketika menemukan risk register lagi, maka akan mengulang dari awal. Terkait dengan project controlling dan juga evaluasi, yang dimana dari project controlling sendiri untuk waktu dikontrol menggunakan Gantt chart, juga AON, dan juga critical path yang sudah dibentuk tadi. Untuk biayanya menggunakan EVM yang sudah dihitung di awal tadi. Untuk mutunya sendiri nanti menggunakan dari pihak inspeksi, dari auditor eksternal maupun auditor internal, yaitu quality inspection dan juga acceptance test. Untuk keselamatan sendiri, safety inspection dan juga penerapan sistem manajemen K3. Lalu untuk risikonya sendiri yang sudah dijabarkan tadi menggunakan risk register dan juga weekly risk review untuk setiap departemen yang ada. Dan yang terakhir untuk vendor sendiri, controlling vendor menggunakan weekly progress meeting dan juga vendor evaluation. Untuk evaluasi dari keseluruhan proyek agar bisa dibilang berhasil, proyeknya selesai dalam 104 minggu atau mungkin di waktu normalnya. Lalu untuk realisasi biayanya sesuai dengan anggaran yang sudah ada tadi, sekitar 11 miliar 300 juta. Lalu untuk kualitas konstruksinya memenuhi standar dari Pertamina. Untuk seluruh fasilitas berhasil melalui tahap komisioning, termasuk juga pompa-pompa tadi sudah layak digunakan semua. Lalu risiko utama berhasil dikendalikan seperti melonjaknya harga barang dan keterlambatan tadi sudah bisa bisa dikendalikan. Dan yang terakhir, SPBU sudah sangat siap untuk beroperasi, sehingga dari target di Gantt chart sebenarnya untuk di bulan 18 itu sudah bisa mulai beroperasi dengan uh, setengah dari setengah dari tangki sudah bisa digunakan.
Dan yang terakhir terkait dengan kesimpulan dan juga rekomendasi untuk kesimpulan sendiri dari keseluruhan tadi ya, proyek pembangunan SPBU Siaga telah direncanakan menggunakan pendekatan manajemen berat yang sangat terintegrasi, mulai dari risikonya, keuangannya, dan lain-lain tadi sudah sangat uh, jelas. Dan bahkan untuk tenaga kerjanya melakukan outsourcing dan juga yang dari internal pun sudah dijabarkan gitu. Lalu untuk perencanaan mencakup penyusunan work breakdown structure, penjadwalan, estimasi biaya, analisis klien potensial, pengadaan, pengendalian proyek, dan manajemen risiko semuanya sudah dijabarkan. Lalu hasil analisis menunjukkan bahwa proyek layak untuk dilaksanakan baik dari aspek teknis, manajerial maupun finansial yang dapat dilihat dari NPV dan indeks return rasio dan juga uh, payback periodnya juga sudah sangat mencukupi. Lalu untuk sistem monitoring yang menggunakan earned value management dan kurva S memungkinkan pengendalian proyek serta biaya secara berkala yang tadi angkanya hanya 0,98%. Lalu untuk risiko utama telah diidentifikasi beserta mitigasinya sehingga untuk proyek ini sendiri sangat uh, mumpuni untuk dijalankan gitu ya. Lalu untuk rekomendasi agar proyek ini berjalan lebih maksimal lagi jika memang beneran diimplementasikan, mempercepat proses perizinan melalui koordinasi yang intensif dengan instansi terkait lainnya yang dimana yang tadi kan menjadi risiko utama dari proyek ini yang memiliki probabilitas paling besar dan juga dampaknya juga paling besar gitu. Lalu memilih vendor berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan komitmen terhadap target proyek, bukan hanya harga penawaran. Seperti yang kita tahu proyek SPBU sendiri termasuk yang high risk, jadi memang harus yang sudah bersertifikasi untuk vendornya. Lalu melakukan monitoring progres dan biaya secara berkala menggunakan value management dan juga kurva S yang seperti yang saya lakukan tadi, namun untuk yang saya lakukan masih di minggu ke-52. Nah, mungkin bisa dilakukan di setiap 7 minggu atau mungkin 8 minggu, 2 bulan sekali. Nah, seperti itu. Lalu melaksanakan evaluasi risiko secara berkala agar strategi mitigasi dapat diperbarui sesuai perkembangan proyek. Dan yang terakhir, menjaga kualitas pekerjaan melalui inspeksi lapangan serta penerapan standar manajemen keselamatan kerja atau K3 selama proses konstruksi sehingga konstruksi ini tidak akan terhambat untuk uh, pembangunannya. Lalu next. Jadi sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Nanti saya lampirkan juga terkait link dari uh, hasil laporan saya dan juga link perhitungan yang saya lakukan di Excel gitu. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.